MI Tarbiyatus Syarifah adalah sebuah lembaga pendidikan yang lahir, tumbuh, dan berkembang atas inisiatif warga desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Tarbiyatus Syarifah. Pada tanggal 14 Maret tahun 2021, segenap jajaran pengurus Yayasan Tarbiyatus Syarifah mengadakan rapat kerja yang pertama. Acara ini dilaksanakan di Gedung Unit 2 MI Tarbiyatus Syarifah dan dihadiri oleh segenap Dewan Pengurus Yayasan masa kerja tahun 2021 sampai dengan 2025. Rapat kerja pengurus Yayasan Tarbiyatus Syarifah ini adalah rapat kerja yang pertama sejak Dewan Pengurus resmi dibentuk. Segenap tokoh masyarakat, sesepuh madrasah, tokoh pemuda dan berbagai unsur lain telah terlibat langsung dalam jajaran kepengurusan Yayasan Tarbiyatus Syarifah ini. Tentunya hal ini adalah modal yang sangat berharga bagi kemajuan program-program kerja Yayasan Tarbiyatus Syarifah selama 5 tahun ke depan. Istighosah dan doa bersama mengawali seluruh rangkaian rapat kerja ini. Haji Ali Murtado MPDI Kepala Madrasah Tarbiyatus Syarifah memimpin acara ini dan diikuti dengan khusyuk oleh seluruh peserta. Segenap pengurus baru Yayasan Tarbiyatus Syarifah ini telah dilantik secara resmi pada tanggal 13 Februari tahun 2021. Selanjutnya Ketua Yayasan Tarbiyatus Syarifah terpilih, Isa Sultan Safana Sabara Akbar, menyusun anggota yayasan yang akan melaksanakan tugas dan amanatnya dalam jangka waktu tahun 2021 hingga tahun 2025. Hajah Masfufah, yang juga terpilih sebagai Ketua Divisi Humas Yayasan Tarbiyatus Syarifah, bertindak sebagai pembawa acara dalam rapat kerja ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Tarbiyatus Syarifah Pekarungan, yang akan disampaikan oleh Bapak Isa Sultan Safana Sabara Akbar. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Tarbiyatus Syarifah, Isa Sultan Safana Sabara Akbar menyampaikan beberapa amanat, antara lain tentang berbagai agenda yang harus diselesaikan oleh segenap pengurus baru Yayasan Tarbiyatus Syarifah dalam masa kerja tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain itu, juga menekankan adanya berbagai langkah kreatif yang harus segera ditempuh demi kemajuan dan keberhasilan lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Syarifah dalam membina segenap komponen yang ada di dalamnya. Pada kesempatan selanjutnya, Haji Abdul Goni, selaku pembina Yayasan Tarbiyatus Syarifah, berkesempatan memberikan sambutan dan amanat dalam rapat kerja ini. Sebelum membuka secara resmi rangkaian kegiatan ini, beliau menyampaikan beberapa pesan penting yang dapat digunakan sebagai bekal dan landasan oleh seluruh peserta dalam menyusun agenda kerja masing-masing divisi yang akan dilaksanakan pada masa bakti 5 tahun ke depan.
dulu setelah diterima tidak ada yang Setelah dibuka secara resmi oleh Haji Abdul Goni, selaku pembina Yayasan Tarbiyatus Syarifah, masing-masing peserta rapat bergabung menuju ruangan yang telah disediakan berdasarkan pembagian divisi atau komisi yang telah disusun sebelumnya. Mudah-mudahan pemikiran bersama, kerja kita bersama, dalam bermusyawarah ini kita harus tetap pedoman kepada Allah, bahwa Allah itu adalah memerintahkan untuk bermusyawarah. Dasar wirmu bermusyawarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami buka untuk rapat kerja pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibuka secara resmi oleh Haji Abdul Goni, selaku pembina Yayasan Tarbiyatus Syarifah, masing-masing peserta rapat bergabung menuju ruangan yang telah disediakan berdasarkan pembagian divisi atau komisi yang telah disusun sebelumnya. Komisi Humas dan SDM dipimpin oleh Hajah Masfufah, Komisi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh M. Sahri Nuruddin, Komisi UKM dipimpin oleh Lutfi Rofiki, dan Komisi Pendidikan yang dipimpin oleh Ahmad Hunaefi. Masing-masing komisi diberikan waktu selama kurang lebih 2 jam untuk bermusyawarah membahas tentang agenda kerja yang akan dijalankan dalam 5 tahun ke depan. Berbagai hal penting menjadi titik berat dan prioritas dalam rencana kerja tiap divisi. Divisi Humas dan SDM menitik beratkan rencana kerja dalam hal memperkenalkan lembaga MI Tarbiyatus Syarifah melalui berbagai lembaga formal maupun non-formal yang ada di Desa Pekarungan. Seperti halnya kelompok pengajian dan majelis taklim yang sudah berjalan selama ini, dalam hal ini adalah pendekatan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam muslimat maupun fatayat, agar mempercayakan pendidikan anak, cucu dan segenap keluarganya kepada MI Tarbiyatus Syarifah. Mengingat semua lembaga tersebut masih dalam satu naungan, yakni Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Divisi Humas dan SDM juga mengagendakan program kerjanya untuk membuka seluas-luasnya, dan memberi prioritas kepada para alumni MI Tarbiyatus Syarifah, serta warga Desa Pekarungan yang berprestasi. Mereka diberikan kesempatan lebih luas agar bergabung sebagai guru, tenaga kependidikan, bidang IT, maupun bidang-bidang pekerjaan lain yang ada di MI Tarbiyatus Syarifah. Divisi UKM Yayasan Tarbiyatus Syarifah dalam program kerjanya merencanakan beberapa bidang usaha yang dapat dijadikan sebagai tambahan pemasukan bagi operasional yayasan, antara lain dengan membuka unit usaha sewa tempat usaha, mengingat gedung unit 1 MI Tarbiyatus Syarifah letaknya sangat strategis di dekat jalan raya. Dengan modal lokasi yang strategis ini, selanjutnya akan dibentuk beberapa stand tempat usaha dan diprioritaskan untuk disewa sebagai tempat usaha, khususnya bagi warga sekitar madrasah dan warga Desa Pekarungan pada umumnya. Jenis usaha lain yang akan dikembangkan antara lain adalah unit simpan pinjam koperasi sekolah. Simpan pinjam ini akan dimanfaatkan khusus untuk guru, karyawan, dan pegawai madrasah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bidang yang dianggap prospektif adalah membuka usaha bidang percetakan, mengingat dalam operasional sehari-hari tidak terlepas dari bidang ini, seperti misalnya mencetak naskah ujian, fotokopi, brosur, banner dan hal-hal sejenis yang berhubungan dengan percetakan. Untuk selanjutnya usaha percetakan ini akan dikelola oleh koperasi madrasah. Komisi Pendidikan yang dipimpin oleh Ahmad Hunaefi menitik beratkan pada program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam program jangka pendek, prioritas utamanya adalah memfasilitasi PG, RA dan TK untuk bergabung dalam satu naungan Yayasan Tarbiyatus Syarifah. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon aspirasi warga masyarakat Desa Pekarungan, agar dalam koordinasi dan operasional pendidikan lebih terorganisir dengan baik. Di samping itu, Komisi Pendidikan juga merencanakan pembentukan sebuah majelis tahfizul Quran, mengingat salah satu unggulan bagi siswa-siswi MI Tarbiyatus Syarifah selama ini adalah di bidang tahfiz Al-Quran. Pembentukan lembaga kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab juga menjadi prioritas jangka pendek, mengingat hal ini sangat diperlukan bagi seluruh peserta didik MI Tarbiyatus Syarifah dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Program prioritas jangka panjang Komisi Pendidikan adalah membuka jenjang pendidikan setingkat madrasah sanawiyah. Hal ini dilakukan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga Desa Pekarungan dan sekitarnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya terjangkau dan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Bidang sarana dan prasarana memberikan prioritas agenda kerjanya dalam pengadaan pendingin ruangan atau AC untuk ruang kelas yang selama ini belum mempunyai fasilitas ini. Selain itu juga merencanakan pembuatan koperasi sekolah dan ruang perpustakaan di gedung Unit 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Agenda berikutnya dari Komisi Sarana dan Prasarana adalah inventarisasi aset yang ada agar tercatat, tersusun dan tersimpan dengan rapi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menghemat anggaran, lebih efektif, dan mempermudah dalam melaksanakan berbagai kegiatan di MI Tarbiyatus Syarifah. Setelah rapat komisi, semua peserta rapat kerja Yayasan Tarbiyatus Syarifah kembali bertemu dalam rapat pleno untuk memutuskan program kerja yang telah disusun. Masing-masing ketua komisi memaparkan hasil rapat dengan anggota komisinya. Komisi Humas dan SDM diwakili oleh Hajah Masfufah sebagai pembicara di sidang pleno. Ada arah tadi yang pertama tadi ya dari isunya Pak Eti itu masih belum ada kita bergabung, tapi tadi selama ini memang kita sering mengadakan Komisi Sarana dan Prasarana diwakili oleh M. Sahri Nuruddin. Adapun beberapa kebutuhan yang telah kami rinci tadi atau kita rembukan dari Komisi UKM diwakili oleh Lutfi Rofiki. Kalau kita sudah mempunyai usaha sendiri, kita nanti membuat manajemen bagaimana dan Komisi Pendidikan yang diwakili oleh Ahmad Hunaifi. Yang keempat, pembentukan madrasah sanawiyah. Ini jangka panjang. Setelah menampung berbagai aspirasi dan usulan yang signifikan dari seluruh peserta rapat kerja, Haji Abdul Goni menutup rapat pleno ini. Mewakili seluruh peserta, pimpinan sidang menyatakan bahwa rencana kerja yang telah disusun oleh masing-masing komisi dapat diterima dengan baik dan dijadikan sebagai prioritas kerja Yayasan Tarbiyatus Syarifah selama 5 tahun ke depan. Yang ini dan kami nyatakan semua yang disampaikan kami terima dengan terima kasih. Sebagai penutup rangkaian rapat kerja pertama Yayasan Tarbiyatus Syarifah ini, Haji Sugiarto, salah satu perwakilan sesepuh yayasan, melantunkan doa penutup agar segala bentuk usaha, program kerja dan itikat baik dari semua peserta rapat kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan senantiasa dalam petunjuk dan perlindungan Ilahi Robi. Selamat bekerja untuk segenap komponen Yayasan Tarbiyatus Syarifah periode masa bakti tahun 2021 hingga 2025.